صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وإلى روح سيدنا الإمام الشيخ محمد النووي بن عمر بن عربي الجاوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang terus-menerus tanpa henti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kembali diizinkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini, Masjid Walimah, dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Rabu, di mana kita ngaji, belajar kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh seorang alim besar, Sayyidina al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Dan tanpa terasa ibu-ibu, hari ini kita telah masuk di bulan Jumadil Akhir. Hari ini tanggal 2 Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Kalau lah masuk bulan Rajab, semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat, sehat, afiat, dimurahkan rezeki oleh Allah, dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bahkan kita minta bukan cuma di tahun ini, di tahun berikutnya lagi, panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk kepada nasihat yang ke-6. Setelah kemarin kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para khulafaur rasyidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian nasihat Sayyidina Umar, dan nasihat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Hari ini kita akan mendengarkan kata mutiara, nasihat dari khalifah keempat. Siapa?
Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupunya Rasulullah dan menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang disebut oleh baginda Nabi karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Aku ini, kata Nabi, adalah kotanya ilmu. Wa Aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Pintu untuk mendapatkan ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melalui pintu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain, ila an qala wal maqalatus sadisah an aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Ay man ishtaghala fil ilmin nafi' alladhi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah wa liridallahi ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyah kana fil haqiqah taliban lin nar wa li sukhtillahi ta'ala. Jadi nasihat yang keenam datangnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, man kana fi talabil ilm, barang siapa yang keadaannya itu di dalam menuntut ilmu, belajar, kanatil jannah fi talabihi, maka surga berada dalam pencariannya. Barang siapa yang mencari ilmu, maka surga berada dalam pencariannya. Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan barang siapa yang menginginkan untuk berbuat maksiat, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, kanatin nar fi talabihi, maka neraka berada di dalam pencariannya. Ay, maksudnya adalah man ishtaghala fil ilmin nafi', barang siapa yang menyibukkan dirinya. Jadi makna ungkapan Sayyidina Ali tadi kata Syekh Nawawi adalah barang siapa yang sibuk menyibukkan dirinya fil ilmin nafi', dalam usaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu ilmu bak mano?
alladzi la yajuz adalah ilmu yang tidak boleh lil balighil aqil bagi orang yang telah baligh aqil berakal jahluhu tidak mengetahuinya bodoh di dalam urusan ini. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu ibu-ibu yang orang yang telah sampai kepada usia baligh dan dia berakal. Nah, ini disebut apa? Baligh berakal itu disebut mukallaf. Mukallaf. Nah, la baligh kalau iya la baligh. Berakal alhamdulillah. Kalau baligh berakal berarti mukallaf. Mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang kena beban syariat. Dikenai beban syariat ibu-ibu. Maksud dikenai beban syariat ketika dia telah memasuki keadaan itu, keadaan di mana dia mencapai usia baligh dan akalnya sempurna, maka mulai berlakulah atas diri dia hukum-hukum Allah. Kalau dia ngerjakan amal soleh, maka dia bakal dapat pahala. Kalau dia mengerjakan amal yang buruk, maka dia bakal mendapatkan dosa. Nah, itu disebut mukallaf. Mukallaf. Nah, kita galau-galau ini mukallaf. Budak kecil, itu belum mukallaf. Belum mukallaf. Usianya belum mencapai baligh, akalnya juga barangkali belum sempurna, budak kecil. Maka budak kecil itu ya, namanya budak kecil, belum berlaku hukum Allah atas diri mereka. Ketika mereka melakukan perkara-perkara yang tak baik, mereka tak ada dicatat melakukan dosa. Itu budak kecil. Yang dimaksud ilmu bermanfaat di sini kata Syekh Nawawi adalah ilmu yang orang mukallaf yang baligh yang berakal tak boleh tak tahu. Tak boleh sampai tak faham ilmu ini. Nah, itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa berarti? Ada tiga. Satu, ibu-ibu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu untuk mengenal Allah. Kita belajar sifat-sifat Allah. Belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Kita belajar juga iman kepada para nabi, sifat-sifat yang wajib ada pada nabi, sifat yang mustahil ada pada nabi, sifat yang jaiz bagi para nabi. Semua itu kita pelajari di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Ini ilmu yang pertama yang kita ini tak jadi orang wajib tahu. Kalau sampai tak tahu, kalau sampai tak ngerti berdosa. Itu yang pertama, ilmu tauhid atau ilmu akidah atau disebut juga ilmu usuluddin. Ilmu yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih. Kita belajar cara bersuci, cara berwudu, cara menghilangkan najis, cara kita sholat dan lain sebagainya dari kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ilmu fikih yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, ilmu tasawuf atau disebut juga ilmu akhlak. Ilmu tasawuf itu ilmu akhlak. Tak boleh benci dengan orang, tak boleh sombong, tak boleh naruh sifat iri dengki, tak boleh merendahkan orang.
Nah, itu seluruhnya dipelajari dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak. 3 ilmu inilah yang disebut tadi al-ilmun nafi' dalam ungkapan ini. Ilmu yang kita tak jadi urung. Setiap orang yang telah baligh berakal wajib mempelajari ilmu ini. Nah, siapa yang mempelajari ilmu-ilmu ini, kata Sayyidina Ali, mereka disibukkan dalam pencarian kepada ilmu-ilmu ini, maka kana fil haqiqah, maka hakikatnya qaliban lil jannah. Mereka tuh sedang mencari surga. Orang yang ngaji, belajar ilmu syariat, hadir di majelis taklim, itu tuh hakikatnya orang yang mencari surga. Nah, kalau nak melihat orang yang mencari surga, di mana? Ya, orang yang ada di majelis-majelis ilmu. Lah orang yang nyari surga. Nah, jadi kamu bertemu orang dan nak ngaji, ujung orang nak kemana? Nyari surga. Nyari surga. Jadi hakikatnya, walaupun zahirnya yang kita cari adalah ilmu, tapi hakikatnya nyari surga. Nyari surga. Wali ridallahi ta'ala. Dan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, wa man kana muridan lil ma'siyah, barang siapa yang menginginkan maksiat, dia hendak berbuat maksiat, maka kana fil haqiqah taliban linnar, maka hakikatnya orang tu dan nyari neraka. Cuma man kita katakan dan nyari neraka tu nak bermarah, nak bermarah. Dia tadi tak hendak dikatakan dan nyari neraka. Kamu nak pergi ke mana? Nak nyari neraka. Dia tak akan galak bermarah kalau dia omongkan begitu. Padahal setuju tak setuju, dia nerima tak nerima ungkapan itu, secara hakikat benar dia sedang nyari neraka. Dan nyari neraka. Wali sukhtillahi ta'ala, dan mencari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami ingatkan dulu apa yang pernah kami sampaikan, ibu-ibu. Jadi kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, nak nilai perbuatan kita itu baik atau buruk, yang sedang kita cari itu surga atau neraka, tolak ukurnya gampang, mudah, kata Imam Haddad. Kenapa? Bayangkan seandainya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut nyawa kita, ajal datang menjemput kita dalam keadaan kita dan ngawekan yang tadi. Dan ngawekan yang tadi. Maka nak bak mana baik dalil kita bahwa yang aku lakukan ini tak apa-apa, yang aku lakukan ini biasa baik. Maka balikkan kata, hendaklah kamu mati dan bak itu. Londo aja. Berarti dia enggak pen kau tak hendak mati dan bak itu gawe jahat. Gawe jahat. Seandainya itu benar gawe baik, ketika ditanya kau hendaklah mati dan bak itu, mau kau pinta nian. Ibu-ibu galak dah mati dan ngaji. Dan ngaji mati. Lemak kan? Iya belum ngaji hari kini. Kagi. Kamu tuh bak pucak takut baik itu nyawa. Belum hari kini. Wah, aku juga belum. Kalau kita tak apa-apa mati dan ngaji, galak mati dan ngaji. Bako berarti jelas ngaji itu pasti gawe baik. Nah, pokoknya perbuatan apapun yang kita lakukan, nak tahu itu baik atau buruk, timbanglah. Bak mana seandainya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ngawekan perbuatan itu. Man kita tak hendak mati dalam keadaan itu,
berarti dengar. Tak usah lagi berdalil, tak usah lagi membela diri, itu gawe tak baik. Itu baik patokannya. Ya ibu-ibu rahimakumullah. Jadi poin di sini, poin pentingnya adalah wajibnya kita selaku orang Islam yang mukallaf untuk menuntut mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, yaitu 3 ilmu yang sudah kita sebutkan. Dan inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika berbicara kepada para sahabat. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu itu, kata Nabi, melewati taman surga, dan berjalan bertemu taman surga, farta'u, maka kata Nabi, singgahlah, mampirlah, bersenang-senanglah, milulah, bergabung di dalam taman surga itu. Kalau kamu bertemu, sahabat Nabi heran, karena dalam pemahaman mereka yang namanya taman surga itu kayak di akhirat baru ada, lah kiamat kayak baru ada surga, baru masuk surga. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kamu bertemu dengan taman surga itu, singgah. Maka mereka bertanya, apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW sebagai taman surga itu? Dijawab oleh baginda Nabi, kelompok-kelompok zikir, majelis-majelis zikir. Itulah taman surga. Nah, zikir yang dimaksudkan di sini zikir bagaimana? Apa kita berkumpul, misalnya berkumpul zikir rame-rame, apakah seperti itu? Tidak sesempit itu. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Imam Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan majelis zikir itu, yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita ini singgah kalau bertemu. Wa ma majalisuz zikir. Apakah kata beliau majelis zikir yang dimaksud itu? Beliau berkata majalisul halal wal haram. Adalah majelis perkumpulan di mana dalam perkumpulan itu dijelaskan bainal halal wal haram. Mana perkara yang halal, mana perkara yang haram. Dijelaskan juga di situ kata Imam Atha, kaifa tusalli, bagaimana engkau salat, tata cara salat dijelaskan di majelis itu. Wa kaifa tasum, bagaimana engkau puasa, dijelaskan hukum-hukum puasa di majelis itu. Wa kaifa tankih, bagaimana engkau menikah, dibahas dalam perkumpulan itu. Wa tutalliku, bagaimana tentang tolak itu, bagaimana cara engkau mentolak istri, cerai maksudnya. Aturan tolak itu bagaimana dalam Islam. Wa tabi'u, bagaimana cara engkau menjual. Wa tashtari, bagaimana cara engkau membeli, hukum jual beli. Jadi di majelis itu kata Imam Atha dijelaskan tata cara sholat, tentang puasa, tentang hukum nikah, tentang hukum jual beli. Ini berarti majelis apa? Majelis fikih. Majelis fikih. Inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW. Kalau kamu bertemu taman surga, singgah. Majelis di mana di situ disampaikan perkara-perkara yang halal dan yang haram. Nah, ini nasihat khusus untuk orang betino, ibu-ibu. Walaupun ini sering ini kita sampaikan dalam berbagai kesempatan. Tapi ini pas, nasihat Sayyidina Ali ini dan pas ini. Yajibu 'alan nisa, diwajibkan atas orang betino, ayyata'allamna ma yahtajna ilaihi, untuk mempelajari perkara-perkara yang mereka butuhkan. Kami ulangi, wajib bagi orang betino untuk mempelajari perkara-perkara yang mereka butuhkan. Dicontohkan di sini min babil haidi,
dari bab haid, tentang haid, kaghairihi, dan juga tentang yang lain yang berkaitan dengan orang betina. Haid ini jangan anggap sepele, ibu-ibu. Dan banyak orang betina cuek dengan permasalahan ini. Dia nganggap haid datang bulan, ya sudah, itulah adatnya orang betina. Ya kaki datang, itu udah datang, udah. Dia tak tahu bahwa banyak hukum-hukum yang terkait dengan haid ini. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 10 perkara yang haram dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, itu dijelaskan. Dan bukan baik tentang haid, tentang kewajiban-kewajiban yang lain. Bagaimana dia berwudu, bagaimana dia sholat dan lain sebagainya. Wajib bagi orang betina belajar. Fa in kana zawjuha aliman, seandainya suaminya adalah orang yang alim. Betina tadi naruh laki, lakinya alim, orang yang mengerti tentang hukum-hukum ini, maka lazimahu ta'limuha, wajib hukumnya bagi istri tadi untuk belajar kepada lakinya, dan wajib bagi lakinya untuk ngajari bininya. Kapan? Fa in kana zawjuha aliman, kalau lakinya itu alim. Wa illa, tapi seandainya lakinya tak ada alim, bagaimana? Lakinya tak terti, perkara-perkara ini dia tak faham. Jadi bagaimana orang betina tadi, seorang istri tadi? Falahal khuruj li ta'allumi ma lazimaha ta'allumuhu ainan, maka wajib bagi orang betina tadi keluar dari rumah, mencari guru yang pacak ngajari dia atas perkara-perkara tadi. Nyari guru, nak belajar wudu, nak belajar mayang, nak belajar hukum haid, bagaimana? Wajib nyari guru. Bal wa yahrumu man'uha, dan haram bagi suami untuk melarangnya. Jadi ibu-ibu, kamu nak ngaji, yang nak kamu pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu yang tak jadi urung tadi, yang setiap orang wajib belajar. Kamu nak belajar tentang mayang, nak belajar tentang wudu, laki kamu tak jadi melarang. Padahal suami tadi bukanlah orang yang alim, dia nak ngajari seorang tu tak baca. Lain halnya kalau suaminya ini orang alim, bininya nak keluar, nak kemana kaujinya? Nak ngaji di mana? Tahu saja lakinya. Wajib suami istrinya ta'an. Kenapa? Karena lakinya pacak ngajar, tak perlu dia untuk keluar rumah belajar. Tapi seandainya lakinya tak pacak ngajar, maka haram bagi lakinya melarang bininya untuk ngaji. Tak boleh. Walaysa lahal khuruj ila majlisi dzikrin wa ta'allumin ghairi wajibin ainiyin illa biridha. Tapi ingat ibu-ibu, disiko diingatkan bagi orang betina, tapi ketika yang nak dipelajari itu bukan ilmu fardu ain. Kamu nak pergi pengajian, ngaji bahasa apa? Ya yang umum-umum baik, yang umum-umum baik. Misalnya ada tabligh akbar di mana, ada zikir, acara zikir di mana. Yang disampaikan dalam pengajian-pengajian seperti itu, ibu-ibu, takkan ilmu-ilmu yang detail, takkan ilmu-ilmu yang rinci, yang umum-umum baik pasti. Kalau kita nak belajar fikih, nak belajar ilmu berwudu, tentang tata cara sholat, tak naruh tempat lain kecuali belajarnya itu di memang majelis yang rutin.
Tapi kalau di pengajian, di tabligh akbar, ya hal-hal umum baik yang dibahas. Tak ada sampai ke hukum-hukum seperti tadi. Nah, maka kalau nak pergi ke acara seperti ini, tak naruh jalan lain, kata ulama. Tak naruh jalan lain bagi seorang perempuan, illa biridho, kecuali wajib dengan izin laki. Iko ini nak nunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu fikih. Kamu nak keluar rumah, nak ngaji fikih tanpa izin laki tak apa-apa. Tanpa izin laki. Tapi kalau nak pergi ngaji misalnya, pergi acara di Bitu kayak gitu. Yang ikolah yang disenangi orang betina. Pergi-pergi baik kan hobi. Pergi kayak bermobil jauh-jauh, baju sama. Semangat. Tapi kalau ngaji bab wudu, bab solat, dia lesu, tak tertarik. Nah, maka hati-hati ibu-ibu, di dalam amal soleh pun hati-hati, setan nipu di situ. Maka kalau kita nak melihat amal kita ni lillahi ta'ala apa nafsu, timbangannya adalah dengan hal-hal demikian. Aku ni belajar yang memang dituntut oleh Allah, yang wajib hukumnya bagi aku, yang aku kalau tak belajar berdosa, aku lesu. Tapi belajar bukan perkara-perkara yang wajib, aku semangat. Jangan-jangan aku ni bukan nak ngaji sebenarnya, ngapa milu tren baik, beradas baik. Jangan-jangan itu nafsu. Ladas baik lagi. Rame-rame ngaji, berfoto, baju samo, pergi ke situ, jangan-jangan itu nafsu. Apa buktinya? Ketika diajak belajar sholat, diajak belajar wudhu, yang itu ilmu tak jadi orang, lesu. Maka disitulah timbangannya. Maka hati-hati ibu-ibu, nak ngaji juga boleh, silakan ngaji, pahalanya besar. Tapi kalau acara-acara model tadi, perhatikan, wajib permisi di laki. Tak maju, toto kehilang dari rumah, kehilangan bininya, laki, kehilangan bininya kemana? Kapuk kehilang ngaji, ke Bitu, kena tuh cocok laki tadi dan demam, tak kerek. Ibu-ibu bukan oleh pahala, berdosa, haram hukumnya. Bahkan disebutkan dalam kitab Uqudul Lujan, Syekh Nawawi menyebutkan bahwasanya seorang perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin lakinya, maka selama dia ada di luar rumah itu, dia berada dalam laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh makhluk Allah. Sampai kapan? Sampai dia balik ke rumah. Ini yang pernah kami sampaikan dulu. Ada seorang perempuan ngaji. Tadi aja pergi misalnya, tadi yang dipelajari bukan ilmu fardhu ain, ya. Di pengajian itu dia mati. Wow, kita itu jelas husnul khatimah. Mati dan ngaji. Padahal dia pergi ngaji tadi, permisi di lakindo, laki tak jadi sebenarnya. Dia masih keluar rumah, kok ikut nak ngaji, tak jadi ngaji. Laju keluar rumah. Dia selama dia ada di luar rumah itu, dia berada dalam laknat Allah. Jadi dia mati di pengajian tadi, bukan mati husnul khotimah, mati su'ul khotimah, mati dalam kemurkaan Allah. Walaupun judulnya dan ngaji. Nah, maka ini penting, ya. Jangan salah faham. Kayak jika kamu balik dari masjid ke Icam, tak jadi kau ngaji. No lah, salah pula. Ngajilah. Di mana tempat ada pengajian, pergi gawe baik. Cuma tadi permisi di laki. Boleh keluar rumah tanpa izin laki ketika yang nak dipelajari itu ilmu fardhu ain. Ilmu yang menyangkut kewajiban-kewajiban kita tadi.
banyak ibu-ibu orang betino latuwo tak faham dia masalah haid itu bak mano, apa baik yang tak boleh bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid. Wudunya belum benar, solatnya belum benar, maka dia ngaji warawiri itu tidak ada manfaat, tak naruh manfaat. Kenapa? Karena yang pertama bakal dihisap oleh Allah Ta'ala itu perkara solat. Tidak ada kewajiban yang lebih besar untuk kita tunaikan sebagai hamba kecuali kewajiban solat. Nah masalahnya solat ini wajib dikerjakan dengan ilmu. Kalau tak dikerjakan dengan ilmu, nak mayanglah 1000 rakaat dianggap tidak sholat. Sama baik dengan orang yang tak mayang. Nah maka ibu-ibu renungan untuk kita. Oh selama ini aku rajin ngaji. Ada pengajian yang galak ku hadiri itu, yang mana di situ dipelajarkan ilmu-ilmu diajarkan ilmu-ilmu yang disebutkan tadi. Bola moi kan aku ngaji, tak naruh ngaji yang baik itu. Nak carilah pengajian yang ngajarkan itu. Siapa baik ustadznya? Gari belajar dengan catatan selagi ustadznya itu jelas uji itu jelas ngaji di mana. Dia kena naruh guru. Kita tahu riwayatnya, dia memang pernah belajar, pernah menuntut ilmu agama, gurunya tahu kita. Kenapa ini perlu disampaikan? Ibu-ibu, Mbak Kuari jadi ustadz ini mudah. Asak pacak ngomong, hafal berapa ayat Al-Quran, berapa hadis, ceramalah itu. Nah akhirnya, yuk kadang macam-macam hukum yang kita dengar di masyarakat ini. Kita tak pernah mendengar hukum itu ulama mana yang ngajarkannya. Karena memang tadi mereka tak punya basic, tapi memberanikan diri untuk ceramah, untuk berfatwa. Lihat guru nih, di mana dia belajar, di mana? Hati-hati. Maka pastikan diri kita punya majelis-majelis semacam ini. Kemarin di musola Gede Haji itu aku bahas tentang haid ini, larangan bagi perempuan-perempuan yang sedang haid dan hukum-hukum terkait orang betino. Maka belajarlah itu ibu-ibu, cari wajib hukumnya. Ma'ubidallahu bisyai'in, kata Nabi SAW. Ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin fi dinin. Tidak ada ibadah yang paling afdal untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak nyari amal yang paling afdal, yang apalah? Yang paling bagus. Min fiqhin fi dinin. Dari kefahaman terhadap urusan agama ini. Jadi cara beragama cara beribadah yang paling afdal, kalau kita pengen nyari ibadah yang paling pakam, ngapa? Faham agama. Artinya itu belajar. Nah itulah ibadah yang paling afdal kata Nabi, tidak ada yang mengungguli ibadah itu. Wa warada man ja'ahul maut. Nah ini pernah kami sampaikan kemarin dan diriwayatkan barang siapa yang didatangi oleh kematian, wa huwa yatlubul ilma, dan dia dalam usia ketika masih menuntut ilmu. Dalam usia masih menuntut ilmu. Wa huwa yatlubul ilma la yuhyiha bil Islam. Yang mana ilmu tadi yang dia pelajari tadi, ya ilmu untuk menghidupkan agama. Ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Ada orang ibu-ibu lah tua masih ngaji, tiba-tiba mati. Mati kan ini tak mesti mati dan ngaji, tidak. Dia tuh mati dalam usia masih ngaji. Di umur itu tuh masih galak ngaji. Nah di umur itu dia meninggal. Maka kata Nabi SAW, fabainahu, maka antara orang yang mati tadi, wa bainal anbiya, dengan para nabi, darajatan wahidah fil jannah.
selisihnya dengan para nabi cuma 1 derajat di surga. Jarak dia dengan para nabi itu cuma 1 derajat di surga. Artinya mendapatkan surga yang berdekatan dengan para nabi. Berkat apa? Meninggal dalam umur, dalam usia masih galak ngaji. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita masih ngaji. Maka kita husnuzon dengan orang-orang yang latua, mereka masih ngaji tiba-tiba meninggal. Mereka bakal mendapatkan surga yang mana derajat surga itu cuma selisihnya 1 derajat dengan surganya para nabi. Belajar ibu-ibu, jangan malak, dan jangan mudah puas. Jangan mudah puas. Kita jangan merasa bahwa kula tua takkan ada lah tua itu masih nak belajar bab wudu, masih nak belajar mayang. Dia pengen belajar yang tinggi-tinggi. Jangan. Jangan naruh sifat malak ini. Karena ternyata semakin banyak ngaji, semakin banyak belajar, kita sadar ternyata semakin banyak pulau perkara yang aku belum tahu. Ternyata lama itu ini nyangkut tulah tahu kapo apa ngaji, ya Allah aku ikut nih buyan masih ngapo banyak. Ternyata yang tak kuku tahui lebih banyak daripada yang aku tahu. Belajar akhirnya ibadah kita kian tua, ibadah ini tambah bagus, mayang tambah bagus, itulah yang kita cari. Mbak mana? Ngapa? Jadi waruwi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi jinabi ibu-ibu, ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar. Aku di malam Mi'raj itu, Nabi kan diperlihatkan oleh Allah surga neraka waktu Mi'raj, Isra Mi'raj. Aku diperlihatkan neraka aja Nabi. Fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Maka aku melihat isinya ternyata paling banyak masuk neraka itu al-fuqara. Orang-orang fakir, orang-orang kera. Al-fuqara. Sahabat dengar itu ibu agak-agak takut gitu. Lagi sahabat-sahabat yang fakir, yang mereka kera, kita aja masuk neraka. Banyak orang-orang fakir. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, minal mal. Yang kau maksudkan fakir itu, kera itu dari apa? Dari harta. Maksudnya orang tak berto banyak masuk neraka tuh. La, kata Nabi, bukan. Bal minal ilm. Orang yang kera dari ilmu. Orang tak naruh ilmu. Paling banyak masuk neraka, kata Nabi SAW. Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan paling besarnya penyesalan orang di hari kiamat. Rajulun amkanahu talabul ilm falam yatlub. Adalah orang-orang yang ketika di dunia punya kesempatan untuk belajar. Ada tempat ngaji, ada tempat belajar, tapi dia disebutkan dengan perkara dunia sehingga dia tak pacak mengambil kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu. Falam yatlub, tak ada dimanfaatkannya. Nah, inilah kata Nabi paling nyesalnya orang kiamat kayak gitu. Padahal seandainya dia nak ngaji, dia tak butuh usaha yang besar. Dari rumah tak pulau jauh, tak ada butuh biaya yang besar, tak ada payah. Ya pokok lemak lah, gampang. Dia tuh nak ngaji itu gampang. Masih tak galak ngaji. Nah, inilah paling menyesalnya orang, kata Nabi, di hari kiamat. Terutama nasihat ini kami sampaikan ibu-ibu buat para suami. Yang terdengar apa yang kami sampaikan ini di luar, tanggung jawab seorang suami jauh lebih besar lagi. Ngapa? Dia selain punya tanggung jawab nak ngejokan dia seorang, dia nak ngejokan bininya, nak ngejokan anaknya, dia nak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungan dia. Dan ketahuilah,
tanggung jawab terbesar seorang kepala keluarga bukanlah nafkah. Kita yang difikirkan ketika ada budak nak kawin, bak mano si anak kau lah begawe, bak mano kagi anak bini mau nak unjuk makan, benar. Mengkhawatirkan hal seperti itu benar, tak ada salah. Tapi ibu-ibu, di samping mengkhawatirkan itu, ada sebenarnya yang nak dikhawatirkan lagi. Ngapo kau pacai mimbing anak binimu kagi? Memastikan mereka sholat, memastikan anak binimu menutup aurat, lah mampu untuk membimbing mereka. Ini sebenarnya yang lebih penting untuk difikirkan. Jangan-jangan tak usahkan nak ngajari bini, teko dia mayang belum lulus, bacaan Fatihah masih belepotan. Lemah itu kita tuh aduk budak kawin tuh akan nikah dan kawin dan akad tadi kan maco istighfar, maco syahadat, ibu-ibu tak kau dengarnya asyhadu alla no jiku budak apa baru masuk Islam, mu'alaf barangkali, kalau budak tuh baru masuk Islam kita maklum, budak ikan jak lahir Islam, umak bapaknya kemana udah disuruh ngaji, padahal kita Tanjung Batu nih ibu-ibu, Tanjung Batu kuanggap aib lah, aib yang besar. Kalau lah tua bangko besar itu masih maco Quran tak fase itu. Ngapa orang kita ni termasuk lebih dalam hal ini? Maka aku galak memperhatikan budak-budak yang uji kita. Yo lewonya tadi misalnya, yo mayang ni tinggal hajo, yang melakukan hal-hal yang tak baik pokoknya. Kadang kita terkanjat ketika dengar dia baca Quran, bagus. Kenapa? Karena budak kita ngaji galau dan tamat mereka ngaji. Maka aku ingatnya dulu waktu masuk IAIN 2007, tes baca Quran. Ditanya oleh yang ngetes itu, dari mana aja? Tanjung Atap aja. Dah lewat. Oh, juga tes. Ngapa? Tanjung Atap, Tanjung Batu tuh tekato aja dusun kiai. Tak kena ada tak pecah ngaji. Adalah kancoku budak Sri Kembang. Tes juga. Dia gugup lah dan dites baca Quran itu. Tahu melihat aku lah keluar. Jumpa kau lah keluar. Kau ceritakan, juga suruh keluar. Ngapa itu? Uji oleh orang Tengah Tap. Jadi dia masuk ngaku budak Tengah Tap. Lewat nian. Lewat. Tekato ibu. Daerah kita ini tekato. Jadi makojiku tadi kalau latua bangko belum baca Quran termasuk aib lah kalau daerah kita ini. Dan termasuk ini kelebihan kita. Bersyukurlah kita hidup di Tanjung Batu ini. Kelebih apa ada kematian, dengar yang maco Yasin lemah, dengar yang mimpin tahlil lemah, dengar yang berdoa lemah. Kita ni pengalaman pergi takziah ke tempat-tempat lain tak kau dengarnya. Yang maco Yasin, yang imam tak kau dengarnya, belepotan maco. La ilaha illallah gitu. Dia cuma tak baca, tak naring lain tu baik tu kalau. Maka orang diri ke ni kalau merantau, aku banyak nemukan sudah. Merantau walaupun di dusun diberikan orang, di tempat orang kiai. Lah banyak model aku ketemu model itu. Di kiai kan orang, ngapa pase? Jadi berapa kali aku misalnya pergi ke situ, tahu kabar ada orang diri di situ. Hubungi mampir. Baik itu mampir, ya kadang orang-orang ini barangkali di dusun dia biasa baik. Ternyata di situ ketua masjid, ketua peribadatan. Oh, jiku ngiyai kau di situ. Dan kita lihat pada acara seru orang berdoa. Wah. Inilah termasuk kelebihan orang kita ini.
Nah, maka balik ke yang tadi, budak yang nak kawin tu pastikan nian. Kalau sahadatnya baik ibu lah belepotan model itu, bak mana lah nasib mayang budak ni? Positif tak sah. Ngapa? Tasyahud, baca syahadat itu termasuk rukun qauli di dalam sholat. Termasuk rukun ucapan. Rukun ucapan di dalam sholat itu ada 5. 1 takbiratul ihram. Yang kedua suratul Fatihah. Yang ketiga baca tasyahud, baca tahiyat. Yang keempat baca solawat. Yang kelima salam. Rukun ucapan di dalam sholat. Nah budak ini maca syahadat lagi model itu, mayangnya contoh tak sah. Nak mimpin anak orang, nah itu perlu kita pikirkan. Makulu kamu menaruh anak jantan berkata nak kawin, kau lah baca Fatihah, baca Fatihah. Pak mana dia anak anu tadi? Berat ibu-ibu, tanggung jawab suami itu berat, wallah berat. Kalau kewajiban ngenjuk nafkah, ya wajib seorang suami, dosa besar seorang suami yang menelantarkan nafkah anak bininya. Tapi setiap orang itu lama rezekinya masing-masing ketika lahir. Seorang suami itu hanya diwajibkan untuk ikhtiar wae, berusaha, jangan sampai tak berusaha, bergerak. Nah, tapi hakikatnya rezeki itu dari Allah, kalau dari Allah. Maka selalu kami sampaikan itu. Kadang kita tak habis pikir dengan orang-orang yang dengan pencarian seadanya pacak muliakan anak 5, 6 kuliah dah loh. Kuliah jadi orang. Kita mana mikirkan gawe orang ikut nih. Nukang misalnya. Di mana duit tuh cukup tuh, tapi itulah kuasa Allah. Lahir temo rezeki masing-masing. Kamu bukti lah ibu. Aku ngukur ya. Aku melihat babaku tuh lah, babaku. Dan masih umur kami usia sekolah dulu. Babaku dulu galak mintar tuh di daerah Batun. Batun Yoki, para Jejawi itu. Aku ingat nian, walaupun masih kecil ingat tuh. Gawe itu nih tak berhenti lagi. Lo nyudai sekok rumah. Lo rumah sekok ikan sudah. Lado pulau yang tak buatkan rumah. Sehingga lancar. Giliran kami lah besar-besar. Mulai bergoyor. Berkurang. Ngapalah itu ternyata. Itu tuh rezeki budak nak kolah. Rezeki budak nak kolah, maka sebenarnya jangan susah ngolahkan budak tuh. Dia tadi naruh rezeki seorang-seorang. Kelebe rezeki orang yang masih bujang dengan orang yang lah kawin lain. Ngapa? Kalau dia tadi yang lagi bujang, ngejo kan dia seorang. Tapi apalah bebini naruh anak, rezeki bini, rezeki anak tuh dititip oleh Allah lewat dia, karena dia kepala keluarga. Kami dulu sebelum nikah ditanya oleh guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, kata beliau, siapa yang nginjuk makan binimu? Ya aku je, lelaki. Diam guru kami. Barangkali dipikirnya mudah kelama we ngaji tak lulus. Ngapa? Yang nginjuk makan binimu itu Allah. Cuma kata beliau, selama ini rezeki dia dititip oleh Allah lewat keluarganya. Nah ikon indo lagi dia dengan keluarga tuh, dia dengan kau. Maka rezeki nih keluarganya tadi dititip itu dipindahkan oleh Allah. Indo lagi nitip lewat orang tuanya. Nitip dengan apa? Dengan kau. Karena kau lakinya. Iya aja kita. Nah, jadi sebenarnya pening atas urusan rezeki itu normal. Cuma ada yang harus lebih dipeningkan lagi, tanggung jawab ini. Maka di sini Imam Ghazali nyebutkan ibu-ibu. Belum habis
Belum. Inna awwala ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah. Yang pertama kali nyerat seorang suami. Menghalangi seorang suami itu yang bakal pertama kali meratkan dia di akhirat kayak gini. Di hari kiamat, ahluhu wa waladuhu, keluarganya dengan anak-anaknya. Jadi yang nuntut kagi di akhirat kagi dulu, ngeri kagi kiamat kagi, si anu nuntut aku, si anu nuntut kagi dulu orang lain. Anak bini yang pertama nuntut, anak bini. Fayuqifunahu baina yadayillahi ta'ala. Mereka para suami ini bakal diberhentikan oleh anak istrinya di hadapan Allah Ta'ala, dan mereka berkata, fayaqulun ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana bihaqqina minhu, ambilkan pada dia itu hak kami. Dituntutnya bahwa kita tak kena doai jurang jantan bini ku kayak gini nyarokan aku bodong lagi di dunia agak dia aku ikan tak kena do kayak gini nak nuntut aku anakku tak kena do lama ke di dunia hormat dengan aku tak kena do dia nak nuntut aku di hadapan Allah. Adik anak diri itulah, bini diri itulah, mau jika kamu di akhirat kayak kita naruh lagi pandangan mbak itu tuh, masing-masing orang berusaha menyelamatkan dirinya. Tak ada lagi ngejokan bapaknya, ngejokan umaknya, ngejokan diri seorang-seorang. Ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu. Wahai Tuhan kami, ambilkan hak kami kepada dia. Apa hak itu yang tak diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya di dunia? Fa innahu ma'allamana ma najhal. Mereka tidak mengajari kami atas perkara-perkara yang kami tak tahu. Maksudnya, tak ada benar deh ngajari kami maca Quran, tak ada benar ngajari kami kena mayang, ngajari kami kena agar ibadat, nuntut. Jadi banyak yang nak dipikirkan oleh seorang suami. Ya dia, makanya ibu-ibu, akad nikah itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran mitsaqan ghaliza, perjanjian yang berat. Kalimat mitsaqan ghaliza cuma Allah sebut di dalam Al-Quran 3 kali, dan salah satunya adalah terkait akad seorang laki-laki kepada ayah seorang perempuan ketika nikah. Itu mitsaqan ghaliza. Jadi itu seorang suami, calon suami mengucapkan kalimat aku terima nikahnya, itu aras Allah bergetar, pintu langit terbuka. Ketika itu, maka ibu-ibu, di antara waktu mustajab untuk berdoa kapan? Ketika akad nikah. Kalau kamu menghadiri akad nikah, pas akad nikah tuh kita punya hajat, mintalah kepada Allah. Itu waktu ketika doa diijabah. Ngapa? Pintu langit dan terbuka. Ngapa sampai aras bergetar, pintu langit terbuka? Karena besarnya, dahsyatnya apa yang diucap oleh suami tadi. Tak main-main yang kau ngomongkan ini. Dia ngomong aku terima nikahnya. Bahasa lainnya tuh, dia tuh ngomong sebenarnya dengan mertuanya tadi, Pak, mulai hari ini tanggung jawab anak kamu, bukan lagi kamu, aku. Alangkah melawan budak iko sebenarnya. Dia berani memikul tanggung jawab itu. Maka bergetar aras Allah. Karena ngapa? Ya Allah, alangkah pakam yang kau omongkan iko. Maka seorang istri itu dituntut untuk taat kepada laki, itu luar biasa ibu. Kata Nabi SAW, kalau aku boleh memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain, aku bakal memerintahkan seorang istri sujud kepada lakinya. Ngapa? Sebagai ucapan terima kasih. Ngapa? Lakinya telah nanggung segala hal yang berkaitan dengan dia. Urusan dunia, urusan akhirat. Banyak-banyaklah berdoa itu. Maka aku kadang kalau hadir akad nikah, melihat pengantin jantan tercengeh-cengeh, aku pening, ruak-ruak. Ujinya nak ngapa ikan? Tercengeh-cengeh, no. Uji. Seandainya mereka sadar yang nak diucapkan ikan yang ngapa? Guguk ibu-ibu, bergetar. Ngapa? Ya Allah, alangkah pakamnya kalimat yang nak ku ucap ini.
Jadi seorang suami pastikan anak bininya pastikan bininya ngaji, anak-anaknya ngaji. Ya kalau dia tak pacak ngajari, man dia pacak ngajari, aman dia tulang ngajarinya di rumah. Aman dia tak pacak untuk ngajar, pastikan bininya tadi ada guru, ada tempat belajar. Anaknya ini ngaji, itu dipastikan. Mereka ngerjokan sholat. Oh, bakal diminta pertanggungjawaban kayak gitu. Ngapu anak bini mundo mayang. Tak usahkan ibu-ibu, tak usahkan nak anak bini. Orang lain kali. Jadi disebutkan di dalam kitab Fathul Ilah. Ada seseorang yang mana ketika hari kiamat kayak gini, dia ini menuntut orang lain. Ada orang lain dituntutnya. Sehingga orang yang dituntut ini dia protes. Kayak kita nih di akhirat, ada orang yang nuntut kita, minta keadilan dengan Allah. Maka orang yang dituntut ini dia merasa heran. Bukan kau ngapain aku kenal lagi dari kau. Kita pernah ada urusan apa yang lagi di dunia? Kenal beta? Tak ada. Kau hari ini nak nuntut aku. Maka menjawab orang tadi, pernah suatu ketika kau melihat aku dalam kesalahan. Kesalahan dalam urusan ibadah. Tak kau tegur. Tak kau tegur. Hari ini aku nuntut. Ngapain do kau tegur? Bisa jadi kini bu, misal contoh. Kira-kira ada dang mayang misal dibikin di 25 kan, dang mayang. Aku dang mayang. Terlihatlah olehku ada orang mayang juga. Dia mayang tadi salah. Salah. Bisa jadi misalnya dia sujud tadi. Ini perhatikan juga orang jantan kadang yang galak pakai apa? Salat pakai baju, pakai kaos itu. Pakai kaos kadang kaos itu singkat, baik itu sujud tersingkap belakang. Tersingkap belakang. Itu aurat itu tak sah salatnya. Misal aku tadi terlihat ada budak mayang model itu. Dan waktu itu aku mampu untuk menegur. Tak ada ketegur. Kaki budak tadi kiamat kaki nyari aku. Dah ujuk kamu hulu lah nyari. Minta pintalah tak bertemu. Tak naruh loka. Tak bertemu. Ngomong tak bertemu. Pasti bertemu. Kita misalnya yang lagi di dunia banyak jahat dengan orang. Wah kena ngimbang kaki di akhirat agar tak bertemu. Tak naruh loka. Tak bertemu. Pendapat tu lah. Dia nuntut aku dulu kan kau terkenang dah di Masjid Walimah aku pernah mayang salah ndo kau segi padahal kan awak terti ndo kau wajari aku nak nuntut kau hari ini itu orang lain ibu-ibu orang lain kali tak kenal bak mano dengan anak bini yang berhari diam serumah maka seorang suami ketika tak pacak ngajar sudah bebaskan anak istrinya untuk menuntut ilmu ngapo nolong kita orang kita yang terbantu hakikatnya ngajarkan para istri anak itu ilmu agama itu bukan kewajiban ustaz bukan kewajiban kiai sebenarnya tapi ngapa kewajiban suami kewajiban kepala keluarga nah karena tak mampu untuk ngajar dibantu nah kewajiban ngajari anak kita ngaji maca al-fatihah bukan bu kewajiban guru ngaji kewajiban kita orang tua itu nih cuma orang tua ini kadang banyak gawe tak kodak dititip lah budak tadi diantarkan ke guru ngaji sebagai nasihat penutup jam berapa asar ikon ibu-ibu berapa kali sudah kami sampaikan tapi tak bosan-bosan yang kami ingatkan ini karena penting ini ada lokak peluang besar untuk kita apa? Pahala ngajarkan Al-Fatihah kepada anak mana ada budak itu kita ada anak itu maka berniatlah ya Allah aku ada anak nih diberi rezeki oleh Allah berupa anakku iko jangan sampai Fatihahnya pacak dari orang lain
Ngapo? Aku nian nak ngajari dia Fatihah. Dia boleh ngaji dengan guru itu, dengan ustadz itu, tapi Fatihah dari aku. Aku yang ngajari dia Fatihah. Kenapa? Ibu-ibu, ini amal jariah yang besar. Fatihah tuh ban lalu dipakai budak. Fatihah tuh mayang tak jadi orang nak maca Fatihah. Wajib tak sah tak Fatihah. Bayangkan, kita bukan guru ngaji, modal ngajari Fatihah. Anak kita tadi tiap dia mayang oleh pahala. Tiap kali dia maca Fatihah oleh pahala. Modal ngajarkan Fatihah. Kagi kau kena anak tadi pesan nih isu men kau narwana. Gok jangan diajari Fatihah oleh orang lain. Kau tulai. Anak kita pula ngajari Fatihah cucung. Pahala cucung lah ke kita pula. Ada bapaknya pacak ada kita. Dan sampaikan kepada anak kita, kau wasiat. Tiap kau naruh anak, kaki cucung teruskan terus. Oh ya Allah ibu-ibu amal. Maka kamu bayangkanlah besarnya pahala guru ngaji, tiwas kita dengan guru ngaji di akhirat. Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, pimpinan para ulama di Al-Azhar Mesir itu ibu, Syekh Ahmad Thayyib, ulama besar. Ketika di Indonesia kemarin, beliau dalam pidatonya ngomong, cita-cita terbesar beliau yang belum tercapai, dan beliau berharap sebelum wafat cita-cita itu terkabul. Cita-cita apalah? Pengen jadi guru TPA. Ikut Syekhul Azhar, ulama besar. Segala ulama-ulama Mesir itu berada di bawah naungan dia. Ulama dunia, kelas dunia. Cita-citanya nak jadi guru TPA. Ujung mana ada orang galak dia diajak tukaran, aku jadi guru TPA, dia jadi guru Syekhul Azhar, aku tukaran. Ini tak main-main beliau dengan ucapannya. Ngapa? Oi, besar pahala ngajari budak alif bata, ngajari Al-Fatihah. Nah, kita ibu-ibu, walaupun kita barangkali ilmu agama kita tak ada banyak, tapi tak kena ada tak baca Al-Fatihah. Nah, ambillah peluang dari situ. Dan seluruh amal anak Adam ini terputus kalau lah mati. Di antara yang tak bakal terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi pacak kita dapat pahala dari ilmu yang bermanfaat. Modal ngapa? Modal ngajari Fatihah. Oh, senangnya Fatihah budak tu pacak oleh kita orang tuanya. Ya Allah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang ini ibu-ibu. Jadi poinnya, kesimpulannya dari apa yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah atas diri dia untuk dipelajari ilmu-ilmu tadi, maka hakikatnya dia tuh sedang mencari surga. Insyaallah ini calon surga kalau kita kalau amin. Ngaji tiap Rabu. Kemana jurang? Nyari surga. Yang ada orang bertanya, apa nak ngaji gini? Ya ngaji di mana bae? Nak kemana? Nyari surga. Nyari surga. Nah, emang ini nyari surga. Maka pelajarilah ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, insyaallah inilah nantinya akan menyelamatkan kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita masing-masing. Ya Allah, perbaiki keadaan keluarga kita sehingga kita bukan baik jadi keluarga di dunia, di akhirat jadi musuh. Banyak yang model itu. Di dunia berkeluarga, di akhirat jadi musuh. Kita kepengen di dunia ini berkumpul sama-sama, di akhirat sama-sama pula dengan keluarga kita masuk surga kalau. Amin ya rabbal alamin. Habis habis. Berapa menit lagi? 10 menit. Udah jadilah ya. Nah, kamu nak bertanya dia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Aja nak bertanya. Iya. Iya, ajari cucu. Nak ngajari anak berkala besar. Sudah ajari cucu. Cucu sama baik anak juga. Ajari cucu. Udah kita. Siapa yang ngajari? Bukan mak bapaknya dapat pahala. Kita yang ngajari, kita dapat pahala. Ajari cucu. Uji kamu, macam ngajari anak lah tua bangku. Ajari cucu. Ajari cucu.
Dan to para coba jang tes kalau pacak Fatihah, ajari Fatihah budak tadi. Wah, nikmat dari Allah. Yang lain ada? Lajulah di luar pembahasan tak apa-apa. Selagi pacak kami jawab. Tanah do? Laman lah tertiga loh. Iya ibu-ibu, kita kadang lupa dengan jasa guru kita. Kita terkenang guru-guru kita yang kita besar, apalagi guru kita tuh misal naruh ustadz kiai terkenal. Kita lupa. Ngapa? Siapa yang pertama ngajari alif, ba, ta, a, b, c, itu guru yang besar nih jasanya untuk kita. Jasa guru SD itu besar itu. Ngajari berhitung 1 tambah 1 2. Kita lupa kadang. Kita bangga dengan guru-guru kita. Oh, Syekh Fulan, Kiai Fulan. Kita lupa dengan guru ngaji kita di kampung. Yang kalau bukan karena mereka tak kenal kita alif, tak kenal Al-Quran. Muliakan mereka. Kalau hari ini ada yang diberikan oleh Allah rezeki lebih, ada guru-guru kita dulu, duit banyak, umrohkan mereka. Makmurkan hidup mereka. Guru kami jangan lah ninggal. Ada anak cucunya berbuat baik kepada anak guru sama dengan berbuat baik kepada guru, kepada keluarganya. Ngapa? Balas budi kita atas jasa guru-guru kita. Kalau pengen hidup berkat ibu-ibu, kunci hidup berkat ini 2. Kata guru kami dulu, muliakan orang tua, muliakan guru. Berkat hidup. Sebaliknya, nak sepintar apapun budak, kalau kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan guru, enggak, tak naruh berkatnya. Nguk berduit, nguk pecah sukses hidupnya, tak berkah. Ngapa? Kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan guru. Orang tua guru itu orang yang paling cepat nulai. Nulai. Tula kita sisip dikit. Dan paling cepat juga muar kita ngapa? Betua. Cepat ngenjuk tua, cepat pula ngenjuk tula. Itulah orang tua, itulah guru. Maka beda ibu-ibu budak Bakfari dengan budak dulu nih. Barangkali dari segi orang-orang dulu, budak-budak dulu, sekolah ikon nih terbatas fasilitasnya. Tak naruh Pak HP model Bakfari. Buku itu barangkali untung naruh. Fasilitas mereka belajar itu terbatas. Tapi luar biasa jadi orang, ilmunya manfaat. Ngapalah budak-budak dulu tuh hormat dengan guru. Budak Bakfari, ya Allah, kami galak dengar. Ibu Eti barangkali paham. Keluhan guru-guru ini, Ibu Nur yang galak bercerita. Ya Allah, terlewat. Budak sekolah Bakfari terlewat. Lain dengan guru ini berani. Kau dulu tuh ibu-ibu, apa dia segek guru, ketakut. Kena jewet guru, tak ngomong di rumah. Tambah ibu loh. Bawa Bakfari kita usah mudah-mudahan dengan murid. Tobat. Makanya Bakfari ini, budak ini dengan fasilitas yang hebat, tapi ilmunya tuh tak bermanfaat. Karena tadi kurang ajar. Tidak ada adab kepada guru. Baik. Nah, udah habis udah jadi lain. Saya kok nak tanya? Ya aja, Pak mana? Baik. Jadi ibu-ibu bertanya, beliau ini kan di antara waktu mustajab itu katanya ketika seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika sujud. Dan di sini perlu kami luruskan ibu-ibu, bukan cuma sujud terakhir. Sebenarnya di setiap sujud. Cuma barangkali kita tak pacak di setiap sujud sudah ngambil yang terakhir. Tapi sebenarnya setiap kita sujud
nak rakaat pertama, rakaat kedua, di dalam solat yang wajib, di dalam solat yang sunnah, itu adalah waktu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seandainya kita jadi makmum, mayang beimaman. Imam kala berangkat Allahu Akbar, kita kepengen berdoa ketika sujud itu. Maka bagaimana lah jadi? Berdoa tadi. Ketika kita jadi makmum ibu-ibu, maka mempertahankan mutaba'ah itu lebih afdol. Maksudnya mempertahankan mutaba'ah itu bagaimana? Pengikutan kepada imam. Jadi bagaimana cara aku nak berdoa tadi, berdoa sujud tadi, banyak kesempatan. Ketika mayang qobliyah, ketika mayang ba'diyah, ya di dalam salat-salat yang lain. Sujud itu, seluruh sujud di dalam salat yang fardu, salat yang sunnah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka tetap ada kesempatan itu. Dan bukan baik di sujud terakhir. Nak di terakhir lajulah. Tapi nak di sujud-sujud yang lain juga boleh, dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Dah ya? Dah. Bi akidah kelam berangkat. Nak umroh, kelam. Kita doakan jamaah kita bi akidah. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah umrohnya. Dilancarkan, badan sehat. Banyak yang nak berangkat pokok siapa baik jamaah kita yang nak berangkat, mudah-mudahan Allah lancarkan galau. Badan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umrah yang makbulah mabrurah. Rezeki tambah lancar insyaallah. Badan tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayidina Muhammad bihaqqi sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.